Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih? Kita sudah masuki puasa hari yang kesekian. Gimana kondisi tubuh kita? Sehat-sehat semua ya? Oh iya nih, tanpa kalian sadari, sebenarnya pada saat kita melakukan aktivitas, tubuh kita ini dikontrol oleh sistem koordinasi yang ada pada tubuh kita sendiri. Nah, misalkan pada temperatur udara sekitar kita tuh tinggi atau meningkat, pasti udara terasa panas. Kitanya dikegerahan dan bahkan kita jadi berkeringat. Nah, tangan kita secara otomatis pasti mengambil sesuatu ya buat ngipas-ngipas. Atau bahkan kulit kita jadi rasanya gatal, terus tangan kita langsung ngegaruk tuh daerah yang gatal. Nah, bayangin deh, seandainya bagian-bagian tubuh nggak bekerja dengan harmonis dan sinergis seperti yang tadi saya ceritain, kacau kan ya? Nah, oleh sebab itu pernah nggak kita sadari hal tersebut? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinasi bagian ketiga, tepatnya tentang sistem indera. Yuk kita pelajari bersama-sama. Check it out. Struktur dan jenis sistem indera yang pertama kita bahas. Sistem indera itu salah satu sistem koordinasi yang merupakan reseptor atau penerima rangsang. Nah, alat indera ini reseptor yang peka terhadap perubahan lingkungan dan rangsangan. Setiap reseptor hanya menerima jenis perubahan lingkungan dalam bentuk rangsangan tertentu. Oleh karena itu, reseptor diberi nama berdasarkan jenis rangsangan yang diterimanya. Misalkan fotoreseptor, berarti dia penerimanya cahaya karena ada kata foto di sana. Kemudian ada kemoreseptor. Dari kemo berarti kimia, penerima rangsang zat kimia. Lalu ada mekanoreseptor, mekanik ya, berarti menerima rangsang fisik, misalnya sentuhan. Audioreseptor, audio berarti penerima rangsang suara. Termoreseptor berarti penerima rangsang panas atau temperatur atau suhu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah indera penglihatan. Apa itu? Yaitu mata. Apa rangsangnya? Yaitu cahaya. Nah, ada tiga bagian utama pada mata, yaitu bola mata, tulang orbita, dan alat penunjang atau tambahan. Bola mata terdiri dari 3 lapisan, ada sklera, koroid, dan juga retina. Yang pertama yaitu sklera atau tunika fibrosa. Ini adalah lapisan terluar dari bola mata, warnanya putih dan tidak bening. Nah, ini fungsinya untuk mempertahankan bentuk mata dan juga melindungi bagian dalam yang ada pada bola mata. Yang kedua adalah koroid atau tunika vaskulosa. Ini adalah bagian tengah yang berwarna gelap dan banyak mengandung pembuluh darah dan pigmen. Fungsinya mencegah pemantulan cahaya yang masuk ke dalam bola mata, juga mensuplai nutrisi bagi mata yang merupakan kebutuhan makanan dan juga oksigen, serta pigmen bagi retina mata sehingga bisa menyerap refleksi cahaya pada mata. Yang ketiga adalah retina atau tunika nefrosa. Ini adalah lapisan terdalam mata yang banyak mengandung sel reseptor. Nah, sel reseptornya ada 2 macam. Yang pertama adalah sel kerucut atau konus. Ini pekanya terhadap cahaya tinggi dan warna. Fungsinya untuk menangkap warna. Sel konus ini peka terhadap warna merah, lalu warna biru dan juga hijau. Nah, sel konus ini mengandung senyawa iodopsin berupa retinin untuk melihat saat kita terang. Nah, yang kedua adalah sel batang atau basil. Ini peka terhadap intensitas cahaya lemah dan tidak peka terhadap warna. Sel basil ini menghasilkan rhodopsin berupa retinin dan opsin untuk melihat pada saat gelap. Nah, kalau teman-teman atau anak-anak sekalian bisa melihat anatomi mata,
Ini ada iris, kornea, pupil, lensa, sklera badan siliaris, vitreus, retina makula, saraf optik, dan juga koroid. Nah, jalannya rangsang pada mata diawali cahaya masuk ke dalam bola mata melalui lubang pupil dan akan menempuh 4 media meliputi kornea, humor aquoros, lensa, dan vitreus. Sehingga setelah mengalami 4 kali pembiasan, baru bayangan bisa jatuh ke retina. Yang kedua adalah indera pembau. Apa itu? Yaitu hidung. Nah, ini menerima rangsang zat kimia, tapi bertindaknya sebagai kemoreseptor. Nah, reseptor hidung adalah saraf olfaktori. Ini berada di langit-langit rongga hidung yang peka terhadap molekul bau atau odoran. Nah, daerah sensitif terhadap rasa bau terletak di antara rongga hidung, di mana ada 2 jenis nih, yaitu sel penyokong berupa sel-sel epitel dan sel pembau sebagai reseptor yang berupa sel-sel saraf. Ini adalah gambar dari struktur indera pembau tersebut. Nah, lalu bagaimana urutan jalan rangsang indera pembau ke otak? Yaitu bau masuk dulu ke dalam hidung bersama dengan udara inspirasi untuk kita tarik napas ya, dan akan diterima oleh sel-sel kemoreseptor di rongga hidung. Lalu reseptor itu akan mengirim impuls ke saraf olfaktori untuk diinterpretasikan menjadi bau. Nah, yang ketiga adalah indera pengecap. Siapa itu? Yaitu lidah. Lidah ini fungsinya sebagai indera pengecap yang biasa dikenal dengan kemoreseptor cair. Reseptor lidah itu adalah papila. Apa sih papila? Itu loh tonjolan atau bintil-bintil yang berada di permukaan lidah, dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut dalam air liur. Nah, indera pengecap pada lidah permukaannya kasar karena ada tonjolan tadi yang disebut dengan papila tadi itu. Nah, papila itu adalah papila filiformis. Fili itu kan benang. Papila filiformis itu fungiformis. Kalau fungiformis kan jamur ya. Jadi sirkuitnya bulat. Ada juga yang disebut dengan papila circumvallata. Nah, ini adalah gambar dari indera pengecap atau lidah dan juga rasa. Nah, yang keempat adalah indera peraba. Siapa itu? Kulit. Jadi kulit ini adalah indera peraba yang biasa dikenal dengan mekanoreseptor atau tangoreseptor. Nah, kulit ini memiliki reseptor. Reseptor kulit terdiri dari korpus-korpus pada lapisan epidermis dan juga dermis yang dapat merasakan berbagai rangsangan. Misalkan reseptor ujung saraf tanpa selaput ini terletak pada lapisan epidermis, merasakan rasa sakit atau nyeri. Reseptor ujung rambut terletak di sekitar folikel rambut yang merasakan gerakan rambut. Ada ujung saraf Pacini, tekanan kuat. Ada ujung saraf Ruffini, merasakan panas. Kemudian ada ujung saraf Krause, merasakan dingin. Ada ujung saraf Meissner, merasakan sentuhan. Dan juga ada diskus Merkel. Ini terletak pada lapisan epidermis, bisa merasakan sentuhan, tekanan ringan, dan sakit atau nyeri. Nah, ini adalah struktur kulit sebagai indera peraba. Itu ada bagian-bagiannya sudah ditunjukkan ya. Nah, yang kelima adalah indera pendengaran atau kita kenal dengan telinga. Indera pendengaran nama lainnya fonoreseptor dan berfungsi sebagai pendeteksi keseimbangan equilibrium. Nah, telinga ini menerima rangsangan berupa getaran sehingga disebut dengan fonoreseptor. Nah, reseptor telinga untuk pendengaran adalah organ korti pada koklea dan untuk keseimbangan adalah otolit. Telinga berfungsi untuk menerima gelombang suara. Nah, gelombang suara merupakan satu perubahan penekanan dan peregangan dari molekul udara yang disebabkan oleh bergetarnya suatu benda. Nah, kerasnya sesuatu bergantung pada besarnya getaran atau amplitudo, dan tinggi nada suara tergantung pada frekuensi atau getaran per detik dari satu gelombang. Nah, ini adalah gambar dari struktur telinga.
bisa kita lihat ya. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu gangguan pada sistem indera. Pastinya dengan berbagai aktivitas yang dilakukan tubuh tidak terlepas dari kontrol sistem koordinasi. Adanya pola hidup yang enggak sesuai bisa menyebabkan terjadinya gangguan atau kelainan atau kita kenal dengan penyakit pada salah satu tubuh pada sistem indera tubuh kita. Yang pertama, gangguan pada mata atau penglihatan. Ya biasa ya, ada miopi, rabun dekat, lalu ada hipermetropi atau rabun jauh, ada astigmatisme, ada juga presbiopi. Terus ada gangguan pada kelainan indera, ada hiposmia, hiperosmia, sinusitis, polip. Lalu kalau gangguan pada lidah ada hipogeusia, ada dysgeusia. Lalu pada indera ada luka bakar, jerawat, dermatitis. Dan yang kelima, telinga ada juga tuli konduktif, tuli saraf, otitis media, motion sickness. Dan akhirnya kita sampai ke rangkuman. Jadi intinya adalah sistem saraf itu mendapat bantuan dari alat-alat indera untuk menangkap informasi dan lingkungan. Tubuh punya 5 alat indera: melihat, pencium, pendengar, pengecap, dan juga peraba. Yang kedua, adanya pola hidup yang tidak sesuai dapat mengakibatkan terjadinya gangguan atau kelainan pada sistem tubuh salah satu sistem indera tubuh kita. Yang ketiga adalah kelainan pada mata, miopi, hipermetropi, astigmatisme, presbiopi. 4. Pada hidung, hiposmia, hiperosmia, sinusitis, polip. Lalu kelainan pada lidah ada hipogeusia dan dysgeusia. Pada kulit, luka bakar, jerawat, dermatitis. Pada telinga, tuli, otitis, dan mabuk perjalanan, serta lain-lainnya. Pokoknya intinya jangan lupa untuk kita selalu belajar dan juga mengerjakan latihan-latihan soal. Kalau ada yang ngerti boleh tanyakan ke kami ya. Dadah.